perdarahan yang disebabkan tidak adanya kontraksi pada rahim ibu. Untuk tindakan ini nanti mengandung resiko yang diduga maupun tidak, seperti anemia karena kekurangan darah dan ibu bisa mengalami syok. Apakah ibu dan bapak sudah mengerti tentang penjelasan saya? Apakah ada yang ditanyakan lagi, Pak, Bu? Kalau tidak ada, untuk selanjutnya mari mengisi formulir tanda persetujuan. Selanjutnya yaitu persiapan sebelum tindakan. Infus sudah terpasang, kemudian perut dan lipatan paha sudah dibersihkan dengan air DTT, kemudian pasien berada dalam posisi litotomi. Peralatan dan obat-obatan ada uterotonika, sedativa, analgesik, atropin sulfat, dan herbal anestesia dan analgesia perektal. Sepet dan jarum nomor 23, kateter nelaton, kateter kondom, spekulum vagina, penjepit, benang kromik, tensimeter, gel, infus, kapas steril dan larutan DTC, larutan iodin, alas bokong, sarung tangan steril. Selanjutnya yaitu persiapan penolong, sarung tangan panjang yang DTT untuk tangan yang dalam, kemudian sarung tangan pendek DTT untuk tangan luar, kemudian ada topi, kacamata pelindung, celemek, dan masker. Pakai baju pelindung diri atau celemek, kemudian sarung tangan, masker, kaca pelindung, kemudian topi. Kemudian juga memakai alas kaki. Jangan lupa sebelum memakai sarung tangan, kita cuci tangan terlebih dahulu dengan sabun dan air yang mengalir, kemudian keringkan dengan handuk yang bersih, kemudian baru memakai sarung tangan. Bersihkan labia mayor terjauh, kemudian labia mayor terdekat, bersihkan labia minor terjauh, labia minor terdekat, kemudian klitoris sampai anus. Memasang stuk steril. Jika stuk steril diletakkan setelah menggunakan sarung tangan. Jika stuk tidak steril dipasang sebelum memakai sarung tangan. Lakukan pengosongan kandung kemih. Tindakan selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan dengan benar sehingga dapat dipastikan bahwa ini disebabkan oleh Antonia uteri. Langkah selanjutnya yaitu pastikan cairan infus yang berisi oksitosin 20 unit berjalan dengan tetesan yang baik. Kemudian ergometrin 0,4 mg sudah diberikan secara IM. Langkah selanjutnya yaitu tambahkan misoprostol apabila kontraksi belum memadai 2-3 tablet melalui anus. Selanjutnya yaitu tindakan KBE atau kompresi bimanual eksterna. Langkah pertama yaitu posisikan penolong pada sisi kanan pasien. Langkah selanjutnya yaitu kepalkan tangan kanan, kemudian letakkan di antara sendi pubis dan umbilikus. Langkah selanjutnya yaitu letakkan tangan kiri sejauh mungkin. Telapak tangan kiri berada di
di korpus uterus bagian belakang dan dorong uterus ke arah korpus depan. Geser perlahan-lahan kepalan tangan ke arah fundus sehingga telapak tangan dapat menekan korpus uteri bagian depan. Lakukan kompresi korpus uteri sehingga tangan kanan dan kiri mendekat ke arah belakang dan depan. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan perdarahan pervaginal. Bila perdarahan berhenti dan berkontraksi dengan baik, pertahankan posisi. Bila perdarahan dan kontraksi belum baik, lanjutkan dengan KBI. Langkah selanjutnya yaitu KBI atau kompresi bimanual internal. Langkah pertama yaitu posisi penolong berada di depan vulva. Langkah selanjutnya yaitu masukkan tangan secara obstetrik melalui introitus ke dalam lumen vagina. Langkah selanjutnya yaitu ubah tangan obstetrik menjadi kepalan dan letakkan dataran punggung, jari telunjuk, dan kelinci pada fornix anterior dan dorong segmen bawah uterus. Langkah selanjutnya yaitu letakkan telapak tangan luar dan upayakan untuk mencakup semua korpus uteri. Langkah selanjutnya yaitu lakukan kompresi uterus dengan jalan mendekatkan telapak tangan luar dengan kepalan tangan dalam fornix anterior. Langkah selanjutnya yaitu bila perdarahan berhenti, pertahankan posisi sehingga sampai kontraksi membaik. Bila kontraksi tidak membaik, lakukan KAA. Langkah selanjutnya yaitu keluarkan tangan secara perlahan-lahan dari kepalan menuju obstetrik. Masukkan tangan ke dalam larutan klorin, kemudian lepaskan sarung tangan. Cuci tangan sampai ke siku dengan air mengalir dan sabun. Setelah cuci tangan, keringkan dengan handuk yang bersih dan kering. Langkah selanjutnya yaitu setelah merendam sarung tangan pada larutan klorin dan melepasnya, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, keringkan dengan handuk, dan kemudian pakai sarung tangan di titik yang kering. Langkah selanjutnya yaitu KAA atau kompresi aorta abdominalis. Langkah pertama yaitu baringkan pasien pada ranjang, kemudian posisikan penolong pada sisi kanan pasien, atur posisi pasien dan penolong sehingga sejajar dengan pinggul pasien. Langkah selanjutnya yaitu letakkan tungkai pada tempat yang datar dan rata. Langkah selanjutnya yaitu raba pulsasi arteri femuralis dengan meletakkan ujung jari telunjuk dan jari tengah pada lipatan paha, yaitu paha, perpotongan garis lipat paha dengan garis horizontal. Pastikan pulsasi arteri tersebut secara benar. Langkah selanjutnya setelah arteri pulsasi diketahui, jangan pindahkan jari. Selanjutnya yaitu kepalkan tangan kanan dan tekankan bagian punggung jari telunjuk dan tengah pada umbilikus ke arah koluma vertebralis dengan arah tegak lurus. Langkah selanjutnya yaitu dorong kepalan tangan kanan mengenai bagian yang keras sampai mencapai aorta abdominalis. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan perubahan perdarahan pervaginal. Langkah selanjutnya yaitu bila perdarahan berhenti dan kontraksi uterus baik, pertahankan posisi dan lakukan terus pemijatan. Bila perdarahan belum berhenti dan kontraksi belum baik, lakukan kembali KBE. Selanjutnya yaitu perhatikan bila perdarahan berhenti dan kontraksi uterus berkontraksi dengan baik, usahakan pemberian
prostaglandin. Bila uterus tetap tidak dapat berkontraksi setelah pemberian prostaglandin, pertahankan posisi dan sampai pada rujukan. Bila kontraksi membaik tetapi perdarahan belum berhenti, lakukan kompresi eksterna dan pertahankan posisi sampai menuju fasilitas rujukan. Bila kompresi sulit untuk dilakukan secara terus-menerus, maka lakukan pemasangan tampon padat uterovaginal pada. Langkah selanjutnya yaitu tampon kondom kateter. Yang pertama, siapkan kondom kateter. Selanjutnya yaitu siapkan pasien dalam posisi litotomi. Selanjutnya, pasang spekulum untuk menampilkan serviks. Langkah selanjutnya yaitu cubit serviks dan tarik ke atas. Langkah selanjutnya yaitu masukkan kateter sampai ke fundus. Langkah selanjutnya, isi kondom dengan air DDT hingga 200 ml. Kemudian tahan suprasimfisis untuk mencegah kondom berpindah dari fundus. Tambahkan air DDT atau isi kondom hingga 350 ml. Fiksasi kateter. Rekatkan sisa kateter pada paha ibu. Langkah selanjutnya yaitu perhatikan pergerakan yang terjadi. Jika masih terjadi rembesan, maka tambahkan air DDT 50-100 ml air DDT. Berikan tetes oksitosin 20 unit. Berikan tetesan 30 selama semenit. Jika kontraksi membaik atau menguat dan perdarahan sudah berhenti, maka keluarkan air dari kondom agar kateter dapat dikeluarkan. Langkah selanjutnya yaitu pencegahan infeksi pasca tindakan. Perawatan lanjutan. Yang pertama, perhatikan tanda vital, perdarahan, dan kontraksi uterus setiap 10 menit dalam 2 jam pertama. Selanjutnya, tuliskan instruksi perawatan lanjutan, buat catatan kondisi pasien dan pemantauan pasca tindakan. Yang terakhir yaitu jelaskan pada yang merawat tentang pengobatan yang diberikan, jadwal pemantauan dan gejala-gejala yang harus diwaspadai.